Halo Leo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian, prediksi energi kalian di tahun 2021 secara general setiap bulannya. Ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan message-nya resonate buat kalian, artinya waktu yang tepat untuk kalian. General artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Dan cross watcher sama siapapun kalian berhubungan dengan seorang Leo, message-nya bisa buat kalian karena energinya suka ketukar. Oke. Nah, kalau memang tidak resonate atau tidak sesuai, kalian gue sarankan untuk nonton Sun, Moon, Jupiter, Venus, Mars, dan North Nodes kalau kalian terbiasa. Ya, kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu juga ada link, kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian akan punya. Gue saranin untuk di keep, di save, disimpan ya, karena emang asik mempelajari diri sendiri ya. By the way, ini lebih khususnya untuk ke rising atau ascendant sign Leo ya. Jadi tapi bisa juga kalian gunakan untuk nonton Venus atau Moon sign kalian. Oke. Jadi kalau rising atau ascendant sign itu untuk melihat apa yang akan termanifest, yang akan terjadi secara nyata atau real, secara fisik ke kita. Dan moon sign itu untuk emosional kita, perasaan kita, yang mana biasanya kita tuh berpikir dan bertindak berdasarkan apa yang kita rasa ya. Dan untuk Jupiter itu kalau memang di relationship, kalian sudah menikah, nontonnya Jupiter. Venus itu relationship untuk cewek, dan Mars itu untuk cowok. Oke. North Nodes itu untuk takdir kita. Oke. Life purpose kita itu juga Saturn, dan nontonnya Saturn sign kalian, atau untuk karir kalian ya, life purpose, legacy ya. Tapi takdir itu North Nodes. Apa lagi? Sun sign itu yang mana kita selalu bilang zodiak gue ini, zodiak gue itu gitu. Itu sun sign. Sun sign itu secara menyeluruh soul journey kita, perjalanan jiwa kita. Oke. Lanjut ya, langsung aja ya. Gue pakai The Good Tarot untuk Leo. Dan ini gue akan keluarin 12 kartu yang artinya setiap bulan satu kartu aja. Loh, ada ini. Leo. Apa yang Leo harus ketahui tentang energi mereka sendiri di tahun 2021 secara general per bulannya, Januari sampai Desember, yang akan gue akhirin dengan oracle card yang udah siap. Leo 2021. Leo 2021. Januari, King of Swords kebalik. Ouch. Oke. Februari, Four of Air. Maret, Two of Air. Masya Allah. April, Queen of Air. Mei, Five of Air. Wow, gila, pedang semua, sword semua. Ayo, Mei ya. Mei, Juni, King of Fire. Akhirnya
Juli, Ten of Fire. Agustus, Fortune of Wheel. September, Ace of Pentacles. Oktober, Justice. November, Five of Pentacles. December, Messenger of Fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepat. Wow. King of Water. Energinya Pisces atau Scorpio. Leo. Oke. Leo. Ini mungkin tentang cinta. Ada cinta di family, home, pengertian, emotionally grounded. Kita menjadi lebih bijak, Leo. Dan tampaknya ada sesuatu yang berakhir juga di home and family, ya. Dan memang kebenaran itu harus diungkapkan dengan cinta tadi, tetap dengan cinta. Energinya kalian sendiri, Queen of Fire. Kalian ingin mengungkapkan apapun yang kalian rasa dan pikir itu benar. Kalian cukup punya determinasi untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Kalian goal oriented kok. Walaupun ada keraguan-raguan, kalian ada kekhawatiran di situ. Tentang Queen of Earth, energi Capricorn. Di keseharian kalian, kalian ingin merasa lebih kalian tuh pekerja keras, ya. Kalian pekerja keras dan kalian sangat grounded secara finansial, ya. Kalian sangat fokus terhadap apapun yang kalian kerjakan. Dan kalian khawatir akan pekerjaan kalian, kayak karir kalian, karena ada akhir di situ, Tower. Energinya Scorpio. Dan itu juga menyangkut home and family, foundation yang berakhir. Dan komitmen itu sendiri. Two of Cups. Dan mungkin ada cerita orang ketiga, The Empress, energi Libra dan Taurus. Iya, ada pihak ketiga atau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu di karir, status, reputasi, karir, status, dan juga home and family, di rumah tangga kalian. Ini orang ketiga nih, Empress.
Eight of Fire, Eight of Wands. Ini tentang pindah haluan, ganti direksi, ya, ganti arah, pindah haluan, banting haluan, tentang juga change ya, tentang movements, tentang travel, tentang relokasi, tentang komunikasi yang jelas. Ini tentang spiritual connection juga sih, Eight of Fire dari Sagittarius. Kalian ingin mengkomunikasikan tentang apa yang yang kalian ingin mulai. Empress, kalian ingin mulai sesuatu yang baru dan kalian ingin ganti haluan atau ingin merealisasikan sesuatu yang nyata dari mungkin cerita ketiga, cerita dengan pihak ketiga, Seven of Swords, tentang segala sesuatu yang kalian pernah lakukan secara diam-diam ya. Dah itu aja untuk subconscious mind. Leo, energi pertama kalian adalah the King of Swords. Ini manipulator energinya. King of Swords kebalik, dia tidak mampu berbicara kebenaran. Dia bahkan memanipulasi karena dia pintar. Ini energi Aquarius, Gemini atau Libra. By the way, karakter King of Swords itu dia selalu mengucapkan nothing but the truth, hanya kebenaran ya. Kebalik, tidak ada yang benar yang diucapkan, itu hanya manipulasi keadaan, ingin diakui, hanya pengakuan. Yang mana ini kalau buat gue ini energi Aquarius, dan ini tentang relationship kalian yang kalian sudah terbakar. Relationship kalian sudah terbakar. Itu yang membuat kalian kekeh dengan ketidakbenaran ya. Tidak mau mengakui kebenaran itu sendiri. Itu di bulan Januari ya. Februari kalian ingin merenung, healing, mencoba memahami arti dari kata kecewa, penyesalan. Dari segala yang sudah kalian lakukan sendiri, yang membuat segala sesuatu itu berakhir. Kenapa gitu? Kenapa kalian biarkan itu terjadi gitu? Kurang lebih Februari. Maret kalian harus memilih, dan ini statusnya adalah denial ya. Kalian mencoba untuk menolak suatu kenyataan yang kalian tidak mau melihat kenyataan, sehingga kalian tidak mau selalu mencoba untuk mencari-cari alasan atau informasi atau data yang baru, karena kalian merasa kurang selalu, padahal ya cuman itu adanya. Kalian harus ambil keputusan. Kalian mau nunggu sampai kapanpun nggak akan gitu. Two of Swords, blind ya, dia blind. Entah itu karena kepercayaannya dia sendiri, keyakinannya dia sendiri kalau dia akan mendapat pencerahan lagi nantinya ya kan. Istilahnya itu ekspektasi sendiri, ilusinya dia sendiri juga ya, untuk tidak mengambil keputusan. Ini kalau bahasa gue onani otak. Itu di bulan Maret ya. Mencoba untuk menganalisa dua kenyataan, dua realitas, dua informasi, dua fakta ya, yang menurut dia semuanya tuh kurang, padahal nggak ada yang kurang. Ini ada power couple ya, ada King sama Queen of Air keluar. Queen of Swords ini energi Libra. Ini juga sama,
dia lebih diplomasi ya, dia punya lebih diplomasi, dan dia tidak segan-segan untuk memutuskan segala hal yang memang tidak berfungsi lagi, dan dia akan mengatakan kebenaran seperti apa adanya kebenaran itu sendiri. Oke, dan lihat the owl ya, burung hantunya. Energi Libra. Ya, kalian ingin mengambil keputusan, tapi kalian masih menunggu waktu. Di bulan April kalian masih aja nunggu padahal tidak ada yang harus ditunggu, gitu ya. April, Mei, Five of Swords. Mei kalian akan memberi batasan-batasan itu. Kalian akan mulai lebih tegas. Kalian akan memperjuangkan apapun yang menurut kalian itu sudah selayaknya kalian lakukan, sudah selayaknya kalian pertahankan atau kalian lakukan, sehingga kalian membuat batas-batas ya, sesuatu itu layak atau enggak buat kalian. Layak dilakukan atau enggak gitu kan, diterima atau enggak, whatever ya. Itu di bulan Mei akan ada konflik yang jelas ya, konflik 5 Five of Swords itu konflik dimana tidak ada yang menang, semua akan sakit hati. Okay. Wow, oke. Okay. Juni, King of Wands, energi Aries. Mungkin ini energinya kalian sendiri juga ya. Ini King of Wands itu Sagittarius, Leo, dan Aries. Walaupun biasanya buat gue ini energinya Aries. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang jelas. Ini tentang self-employee, tentang entrepreneur, tentang mengambil resiko ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, dia selalu sebagai inisiator, the warrior, King of Fire. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru di keseharian kalian. Juli, karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru karena kalian sudah merasa you are burnt out. Kalian sudah terbakar habis. Kalian sudah nggak punya, istilahnya energi kalian juga sudah habis ya. Atau bahkan kalian sudah sangat termotivasi, kalian terbakar benar-benar terbakar untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Karena semua yang kalian sudah punya itu emang udah kebakar semua gitu, udah mau nggak mau harus mulai sesuatu yang baru gitu. Entah itu di relationship, entah itu di karir. Agustus, Fortune of Will, ini sama energinya Aries. Fortune of Will, energinya Jupiter, energinya Sagittarius atau Pisces. Sesuatu yang harus berakhir dan sesuatu harus diakhiri untuk memulai sesuatu yang baru itu ya. Dan ada konflik di situ dalam mentransformasi, dalam kalian mau bertransformasi, itu ada konflik ya yang memang harus terjadi. Ending itu memang harus terjadi, jadi konflik itu juga tidak bisa dihindari. Oke. Dan itu akan membawa fortune, keberuntungan yang besar buat kalian kalau kalian bisa mengakhiri itu. Apapun konflik itu, menutup itu, kalian akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar mungkin ya.
entah karena kalian diminta untuk transformasi, karena kalian sudah benar-benar terbakar kan. Mungkin melalui properti ya, warisan. Agustus, September, ya kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata, komitmen yang baru, kerja yang baru, kontrak yang baru, ya, rumah baru, pemahaman yang baru, value yang baru, ya nilai-nilai baru. Karena ini juga tentang higher education, dan mungkin juga relokasi, akhirnya ada properti yang baru, ya rumah baru. Itu bulan Agustus. Bulannya kalian sendiri. Di bulan Oktober ada Justice, energi Libra. Kalian harus ambil keputusan, atau mungkin kalian berhubungan dengan pengadilan. Akan ada keputusan yang keluar dari situ. Entah itu status kalian, entah itu karir kalian yang harus berakhir, entah itu reputasi kalian, bahkan long term goals kalian sendiri. Kalian harus putuskan yang kalian seperti apa. Ya, ada justice gitu kan. Kalau selama setahun ini kalian akan sibuk berpikir, menimbang-nimbang, atau mencari tahu, ya, sooner or later kalian harus ambil keputusan itu, karena memang kalian sudah terbakar. Ini bulan Oktober, November, ya, Five of Earth. Kalian akan merasa kehilangan, ya, kehilangan network, kehilangan teman-teman, kalian lingkungan kalian juga kalian akan terpisahkan. Kalian akan merasa terbengkalai, kalian merasa kehilangan secara materi juga, juga worth yang kalian merasa kurang tidak diterima gitu, seakan-akan gitu, seakan-akan ya, nggak begitu juga. Kalian kehilangan teman-teman kalian, mungkin kalian pindah rumah, jadi kalian kehilangan lingkungan kalian, ya, network kalian, teman-teman kalian. Kalian merasa agak lebih down gitulah, kurang percaya diri jadinya, nah. Untuk bulan Desember, Messenger of Fire, kalian akan memulai, akan ngirim-ngirim sinyal-sinyal gitu kan. Kalian mulai mencoba lagi membuka, kalian sudah mulai menemukan motivasi kalian sendiri untuk memulai sesuatu yang baru. Oke. Gue mau klarifikasi King of Swords di Januari. King of Swords, Page of Earth kebalik, Five of Water, Five of Cups kebalik, Page of Air, Page of Swords, Queen of Fire. Energi kalian sendiri, Leo. Energi kalian sendiri ya. Jadi ini klarifikasinya adalah, mungkin kalian punya Aquarius, Libra atau Gemini di birth kalian ya. Page of Earth kebalik, kalian tidak mau tahu, kalian tidak mau pelajari, kalian tidak mau membuka diri bahkan ya. Kalian tidak peduli sebenarnya dengan energinya Page of Earth. Kalian menutup diri. Five of Cups kebalik, karena kalian sudah overcome, kalian sudah melewati apapun yang kalian pernah merasa kehilangan, kalian merasa sedih, kalian pernah merasa mungkin tersakiti ya, kehilangan, dan itu kalian sudah lewat. Kalian menutup diri kalian dan kalian lewat. Sekarang Page of Swords,
kalian ingin kalian lagi gini, Page of Earth kebalik itu kalian belum tentu mau membuka diri ya untuk memulai sesuatu yang baru. Apalagi untuk memulai sesuatu yang nyata untuk bersama King of Air ini ya. Tapi kalian memata-matai. Kalian coba memahami, kalian mengumpulkan data, riset. Ini energi kalian sendiri. Nine of Air, Queen of Earth, Capricorn. Tower, Two of Cups, The Empress. Ini kayaknya gini loh. Jadi dengan siapapun kalian berurusan, entah itu air signs ya, Gemini, Libra, atau Aquarius ya, itu adalah orang ketiga kalian yang pernah kalian pernah punya story, kalian pernah punya cerita. Kalian merasa terjebak dan sekarang kalian sibuk memikirkan diri kalian sendiri, memulai sesuatu yang baru, fokus pada kesehari-harian, ke pekerjaan kalian dan finansial kalian. Karena memang sesuatu sudah ada perubahan di situ ya, kalian sesuatu memang sudah hancur dan tapi ikatan itu masih ada dengan Two of Cups, ikatan itu masih ada, dan The Empress ingin memulai sesuatu yang baru itu tetap ada. Jadi kalian masih punya keinginan untuk memulai sesuatu yang baru dengan orang tersebut karena ikatan itu masih kalian rasakan, tapi semuanya sudah berakhir. Jadi kalian hanya fokus pada pekerjaan kalian. Gue pengen klarifikasi Queen of Swords. Ace of Cups. Wow. Okay. Five of Fire. Five of Wands. Chariot. The Hangman. Bulan April. Queen of Swords. Energi Libra. Mungkin ada sesuatu yang baru di situ, ada kemungkinan atau peluang untuk memulai cerita cinta yang baru, tapi ada konflik di situ ya, ada sesuatu yang challenging, tapi kalian akan tetap move forward. No, ini energinya nggak move forward nih, laganya doang move forward, enggak, dia cuma dekorasi doang nih, gayanya doang mau move forward, tapi enggak, dia nggak move forward, dia stay di situ, stuck. Nah kan, stuck. Hangman, energinya stuck. Energinya Pisces, energinya Cancer. Karena dia stuck ya, dia seakan-akan gini, dia ingin mengemukakan, mengkomunikasikan, ingin mendekatkan, ingin reaching out gitu ya, tapi karena sesuatu di masa lalu ada konflik ya, ada ending, itu membuat dia stuck. Padahal dia tahu itu fortune-nya dia. Itu iya, karena ada stuck dan sesuatu
sesuatu itu sangat rahasia gitu. Ini ada gaya pisah soalnya. Kamu mencoba melihat dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Tapi di sementara kalian juga mencoba membeli waktu dan memprokrastinate ya, mencoba memperpanjang proses dengan tidak bertindak, mengorbankan diri, nggak tahu mau mengorbankan siapa. Diri kalian sendiri mungkin, ya diri kalian sendiri sih pastinya. Dengan seperti ini terus, yang sudah pergi mungkin kalian berurusan dengan seorang Pisces yang sudah meninggalkan apapun dramanya di belakang, atau kalian punya Pisces di ini kalian, bercat kalian. Ini laganya moving forward tapi nggak moving forward, dia stuck sama peluang cinta yang mungkin hilang bersama konflik. Dia stuck di situ, stuck, ending, stuck. Gue pengen klarifikasi ini, Five of Swords di Parela. Hangman lagi. Oke. Ini tentang ya, tidak adanya komunikasi, tidak adanya pergerakan, tidak adanya movement, tidak adanya tindakan atau action ya. Karena salah satu dari kalian sudah memutuskan. Five of Swords ya, batas itu nggak boleh. Ini udah ngelewatin batas. Jadi tidak adanya komunikasi, tidak adanya action ya, untuk memulai yang baru. The Empress ini pihak ketiga sih, ini pihak ketiga untuk memulai sesuatu yang baru. Karena King of Earth, karena ada komitmen. Batasnya adalah komitmen itu sendiri. Yang stuck yang harus berakhir tapi tidak berakhir, stuck. Dan akhirnya hanya ada rahasia-rahasia ya. Clandestine relationship yang kemungkinan dengan batasan itu akhirnya dia meninggalkan segalanya. Alright, got it. Gue pengen klarifikasi Ten of Fire, Ten of Swords. The World ya kan, Burnout, energi Aquarius, Two of Earth, Messenger of Water, The Moon, energi Pisces lagi. Kalian berhubungan sama Pisces ya bro? Aquarius atau Cancer ya, Cancer juga bisa. Ini energi Cancer. By the way, ini energi Aquarius yang mana buat kalian ya, relationship kalian sudah berakhir. Ini di bulan apa? Juli ya, relationship kalian berakhir. Kalian sudah menentukan apa, karena memang ada dua hal yang kalian ini membuat sibuk kalian dan kalian udah terbakar. Kalian nggak mau juggling lagi, kalian nggak mau. Dan kalian akan mengungkapkan apapun itu yang kalian rasa, yang bikin kalian merasa terbakar secara emosional sih tepatnya. Karena segala sesuatu itu kalian rahasia. Semua yang diumpet-umpetin, semua yang kalian tekan, kalian umpetin, kalian nggak ungkapkan secara emosional. Ini energinya Cancer ya, sesuatu yang sudah berakhir. Atau ini tentang ya clandestine. Ya karma juga sih ini.
Kalau sesuatu itu memang harus sudah diakhiri, sehingga yang namanya kebenaran itu harus keluar. Seven of Water, Seven of Cups, energi Pisces lagi. Taurus, Libra. Hierophant ya, energinya Taurus. Cancer, Gemini, Taurus. Ya, status kalian, sosial status kalian dan reputasi kalian. Hierophant. Yang kalian umpetin. Gue pengen klarifikasi Justice ya, di bulan Oktober. Dan itu menyangkut tentang karir kalian juga sih. Four of Water, Four of Cups, Four of Pentacles, The Hermit. Gokil. Three of Fire kebalik, Three of Wands kebalik. Taurus. Ini status di bulan Oktober ya, status kalian, entah itu karir, entah itu rumah tangga ya. Karena itu kalian menarik diri ya, kalian menarik diri dengan energi Hermit. Wow. Ini keluar semua nih. Four of Cups, Four of Pentacles, Four of Swords, 4. Ini semua tentang foundation, foundation kalian, struktur kalian sendiri. Kalian menarik diri kalian, ya. Karena segala sesuatu yang tidak memuaskan kalian, karena kalian juga lagi berhati-hati, entah itu masalah finansial, dan kalian juga lagi ingin membentuk visi kalian sendiri, karena kalian sudah merasa kalian menyesali apapun yang kalian lakukan ya. Yang kurang kan Four of Wands ya. Four of Wands itu fondasi ya, itu yang kurang. Four of Wands, foundation kalian. Bahkan Three of Wands-nya di sini nih ya, kebalik. Artinya kalian belum siap untuk memulai sesuatu yang baru itu. Ya, makanya dari The Hermit kalian mencoba merenung, mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri ya. Dan ini bentuknya silence. Dan kalian mungkin dalam rangka mengambil keputusan itu. Energi Libra, ya itu keputusan itu sendiri. Job, Swords. Yang terjadi di bulan Februari atau Maret. Ya, dengan adanya Three of Wands kebalik ini, kalian belum mampu untuk menyampaikan apapun yang kalian ingin lakukan sebenarnya. Keinginan, desire, hasrat ya, kemauan kalian belum ada keinginan untuk mencapai kemenangan dan pengakuan itu sendiri. Belum mampu menyelesaikan sebuah tugas. Oke. Apalagi gue mau klarifikasi ini King of Water, King of Cups, subconscious mind kalian, alam bawah sadar kalian ya. Ini semua tentang cinta sih kalau King of Cups. Four of Fire akhirnya keluar juga. Four of Wands itu fondasi.
Kalian ingin membangun fondasi ini dengan cinta. Hangman, energi Pisces. Temptation, the devil, Ten of Earth, kemapanan, stabilitas, properti, komitmen itu sendiri. King of Water, King of Cups, itu fondasi, ya, rumah, sesuatu yang harus diselebrate, sesuatu yang harus dirayakan, ya, celebration. Gue ngeliatnya itu sebagai situasi rumah tangga kalian yang stuck, juga toxic. Atas nama cinta. Anjir, dalam banget itu sih kata-katanya. Dalam itu kata-katanya, Bu. Situasi rumah tangga yang stuck dan toxic, tapi semuanya atas nama cinta. Wow. Oke. Tapi ini dengan kata lain, persepsi yang lain ya adalah cinta itu mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Kalian ingin mengakhiri rumah tangga kalian karena yang stuck itu ya, itu membuat toxic. Dan ini kalian dealing dengan Pisces, Capricorn, juga Sagittarius. Sesuatu yang harus kelar, diakhiri, atau sesuatu itu memang sudah berakhir ya kan? Tetapi ada ikatan yang membuat kalian bingung, penuh misteri. It's beyond nalar gitu ya, di luar batas kemampuan kita dalam berlogika dan bernalar ya. Ada bondage, ada ikatan itu. Dan ini juga bisa yang toxic itu adalah ya itu sangat mempengaruhi kesehatan kalian sih, karena ini di kesehari-harian kalian juga, ini energi Capricorn kan, di kesehari-harian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri yang menjadikan toxic, dan itu harus diakhiri. Wow. Dari dari apa namanya, Wisdom of the Oracle ya, kalian dapat The Orphan. Kalian merasa merasa asing di lingkungan kalian sendiri. Sense of belongingnya kalian merasa hilang. Mungkin karena kalian sekarang lagi mencapai suatu proses pertumbuhan ya, proses pemahaman yang lebih cepat dibanding lingkungan kalian sendiri. Istilahnya pertumbuhan secara spiritual, secara jiwa kalian itu tidak selaras dengan lingkungan kalian. Jadi kalian merasa terasing walaupun kalian selalu di situ bersama mereka, tapi kalian sudah frekuensi dan energinya kalian udah nggak sejalan, udah nggak align gitu, udah nggak selaras ya. Not for you kebalik ini, si Aries juga dapet ini, not for you kebalik ya. Mungkin kalian sudah menyudahkan sesuatu hal yang memang sudah harus berakhir, dan kalian di posisi between world, transisi ya. Ini gue cuma mau ngulangin dan ngingetin ya, ini artinya
di bagian sini nih ya, kalian lagi meninggalkan kebiasaan lama dan menuju ke dunia yang baru. Dan dunia yang baru ini kalian belum pernah hidup, kalian belum pernah punya pengalaman situ. Jangan berasumsi terlalu, jangan sotoy gitu maksudnya. Just do it, like up, minta bantuan. Jangan jangan melakukan segala sesuatunya sendiri. Minta bantuan kalau memang kalian butuh bantuan. Dari Mystical Shaman ya, kalian dapat Adrian Cross. Ini artinya adalah portal yang hanya dengan kesadaran dan kemauan kalian sendiri, kalian diundang untuk untuk masuk ke portal itu. Ini portal antara spiritual dan material, duniawi dan spiritual. Ya, hanya dengan kesadaran. Tidak ada yang order, tidak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta, nggak ada yang maksain. Ya. Artinya dengan kesadaran kalian sendiri, kalian diminta untuk lebih mempunyai kesadaran yang lebih tinggi akan diri kalian sendiri, akan jiwa kalian sendiri. Ya. Itu energi subconsciousnya, alam bawah sadarnya. Dan kalian dapat the lower world, kebalik. Artinya kalian sudah selesai, kalian sudah cukup mendalami, memahami your darkness gitu, kegelapan kalian sendiri. Kalian sudah cukup, kalian sudah siap untuk keluar. Kalian sudah paham dan kalian sudah menyadari apapun yang ada di alam bawah sadar kalian itu yang menarik, yang membentuk realitas kalian sendiri. The Council, dia yang menjaga pintu surga. Dia akan selalu menanyakan our deeds. Setiap kelakuan kita itu baik atau buruk. You reap what you sow. Di sini kalian diminta untuk ikutin suara kata hati kalian, karena segala sesuatunya itu sudah tertulis. Gak butuh lagi kalian menunggu-nunggu, ya. Menunggu-nunggu suatu pencerahan apapun itu. Kalian diminta untuk melakukan semua setulus hati. Dan jangan meminta garansi untuk sukses. Just do it with full of your heart. Karena memang kesuksesan itu akan ada. Tapi di saat kita berpikir hanya tidak untuk kita sendiri, tapi untuk semua. Alam memberikan yang melimpah, berkelimpahan kepada semua, nggak hanya untuk kita. Nggak hanya untuk kita pribadi gitu maksudnya. Jangan kita berpikir untuk semua, kita itu termasuk di dalamnya gitu. Kita adalah bagian dari semua itu. Dari dari Goddess Guidance, gue tanya petunjuk, nasihat dan bimbingan untuk Leo di tahun 2021. Kalian dapat Bodies of Water, ya. Spend time near water, such as a lake, river, or the ocean to recharge your batteries. Lobet lo, bersihin. Ya, detox. Terus kalian dapat unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances might be. Jadi cintailah dirimu, orang lain, dan juga setiap situasi. Gak masalah kelihatannya seperti apa. Segment, be strong. You are stronger than you think you are. And your strength assures a happy outcome. Kuat. Kalian jauh lebih kuat daripada yang kalian pikir. Dan kekuatan kalian itulah yang akan menjanjikan kebahagiaan. Freya, bold. Unleash your Avenger side. Take risks and be daring. Keluarkan sisi petualangan kamu, take the risk, ambil resiko, dan jadilah yang tega. Dari Mystical Wisdom, gue tanya misteri yang emang Leo harus hadapi dan pahami di tahun 2021, yaitu adalah memories. Kalian dapat memories. Cherish memories of loved ones. Jadi ya, memories gak harus dilupakan. Yang memang sudah
terjadi dan itu kita harus honor ya, cherish, nggak usah dilupakan, nggak perlu juga. Itu subconscious mindnya. Dan kalian juga dapat originality, blaze your own trail. Kalian diminta untuk napak tilas untuk mengenal lagi diri kalian sendiri dan untuk bertindak selalu berdasarkan integritas kalian sendiri dan jati diri kalian. Originality. Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and spirit. Ya, penyedia dan penyembuh untuk pikiran, body, dan jiwa. Self-reliance, don't be afraid to fly solo. Jangan takut untuk terbang sendiri. Leo takut, yang bener loh gitu kan. Dari Universe Tarot, kalian dapat, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ketika saya terhubung dengan kehadiran saya yang menyenangkan, saya akan menarik support dari semesta. Terus, I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am life and miracles are natural. Jadi saya menciptakan semua momen dengan kesadaran penuh di sepanjang hari, mengingatkan diri saya kalau saya itu adalah cinta dan keajaiban itu sifatnya natural. Cakep. Obstacles are detours in the right directions. Jadi rintangan, kesulitan, segala hal itu adalah memang untuk mengalihkan kita ke arah yang benar. Jadi semakin kalau kita punya rintangan, sebenarnya itu kita dijaga untuk tidak mengambil jalan itu, atau kita diarahkan ke yang lebih benar. Jadi jangan maksain diri gitu. Oke. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Ketika saya menyadarkan diri kepada ketidakpastian dan iman, saya merubah cara melihat saya, cara berpikir saya tentang dunia yang saya mengerti. Oke Leo, ini udah panjangan banget. Jadi semoga berguna. Dan kalau emang resonance jangan lupa untuk, nggak mungkin lah lu nggak tahu ini kan untuk tahun depan ya. Sampai ketemu di episode Desember. Dah.